Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesantren Kilat Online, pesantren Ramadan Kilat Online SMP Negeri 21 Purworejo. Bagaimana puasanya? Masih kuat, full, atau sudah bolong-bolong? Berbeda dengan bulan-bulan lain, di bulan Ramadan ini makan, minum diatur. Bukan cuma makan dan minum, tapi hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Yang boleh dilakukan siang hari di luar bulan puasa, sekarang tidak boleh. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri, bagi yang sudah menikah. Di luar Ramadan boleh, tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan ini, maka puasanya batal. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa Ramadan? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa misalnya makan dan minum dengan sengaja, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, keluar sperma dengan sengaja, sakit jiwa atau gila. Sedangkan jika berhubungan suami istri, selain puasanya menjadi batal, ia wajib mengganti puasa dan membayar kifarat. Kifaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat berpuasa, maka diganti dengan bersedekah dengan memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, di mana masing-masing mendapatkan 3/4 liter beras. Larangan ini berlaku bagi orang Islam yang balik dan berakal dan mampu untuk berpuasa. Artinya jika kamu orang Islam, Muslim, sudah balik, berakal, dan mampu berpuasa, maka kamu wajib melakukan ibadah puasa Ramadan. 4 hal ini disebut sebagai syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah syarat yang menjadikan seseorang wajib puasa. Kriteria ini harus dipenuhi semuanya. Islam, balik atau dewasa, berakal, dan mampu berpuasa. Keempatnya harus lengkap. Jika ada yang kurang salah satu, maka seseorang itu menjadi tidak wajib berpuasa. Bedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib itu syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi, seseorang itu wajib melakukan puasa. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka orang itu jadi tidak wajib puasa. Kalau syarat sah, itu syarat yang membuat puasa seseorang itu hukumnya sah. Syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa kita menjadi sah. Pertama, tentu saja Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian suci dari haid dan nifas. Dan kemudian berpuasa di waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Waktu-waktu yang diharamkan berpuasa, pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, meskipun puasa Ramadan itu wajib, ada orang-orang yang masuk dalam pengecualian. Ada kondisi tertentu dalam Islam yang memperbolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Ada kondisi tertentu dalam Islam yang memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa. Misalnya orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, orang tua atau lansia yang sudah tidak mampu berpuasa. Agama Islam memungkinkan orang-orang ini untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, terbebas dari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Meskipun sebagian dari orang-orang yang saya sebutkan tadi harus mengganti atau mengqadha nanti di luar bulan Ramadan. Kenapa orang-orang ini boleh tidak berpuasa? Dalam pandangan ulama, ini karena orang-orang yang saya sebutkan tadi memungkinkan hilangnya kemampuan untuk berpuasa,
bisa berarti memberatkan atau menyulitkan. Dan Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Agama tidak memberatkan mereka yang tidak mampu berpuasa. Sini Mbak Persli. Itu loh Mbak Persli masuk YouTube. Itu kameranya di situ. Mbak Persli seguan. Udah maam belum? Udah mandi nih. Wangi nih rambutnya. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita bagi konsekuensinya orang yang tidak berpuasa, kita bagi 3 saja. Yang pertama, ya, konsekuensi orang yang tidak berpuasa bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa tapi harus mengganti di lain hari atau mengqadha. Ini berlaku bagi orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti puasanya di hari yang lain apabila sudah sembuh. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan juga boleh untuk tidak berpuasa. Dalam perjalanan yang jauh yang memberatkan atau menyulitkan, boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti di lain hari. Orang yang lupa niat berpuasa di malam hari, berarti kan puasanya tidak sah, berarti ya harus mengqadha di hari yang lain. Termasuk juga orang yang nggak puasa tanpa alasan, malas saja berpuasa, harus mengqadha di hari yang lain. Kategori yang kedua, orang yang tidak berpuasa tapi tidak harus mengqadha, tapi diganti dengan membayar fidyah. Ini berlaku bagi orang lansia, orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Ya gimana lagi, tidak bisa dipaksakan, maka harus mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu 3/4 liter per hari diberikan kepada fakir miskin. 3/4 liter beras per hari diberikan kepada fakir miskin. Termasuk juga orang yang sakit permanen yang sudah tidak mungkin sembuh, ya tidak bisa dipaksakan puasa, maka ya dengan mengganti membayar fidyah. Kategori yang ketiga, orang yang harus mengqadha, mengganti puasa sekaligus membayar fidyah. Yang masuk kategori ini adalah berbuka atau membatalkan puasa karena menyelamatkan hidup orang lain. Ibu hamil atau ibu menyusui yang membatalkan puasa karena mengkhawatirkan keselamatan atau kesehatan bayi atau janinnya. Jika ibu hamil dan menyusui ini membatalkan puasa, maka dia harus mengganti puasanya dan membayar fidyah, mengqadha dan membayar fidyah. Bedanya kalau ibu hamil dan menyusui karena khawatir, dua-duanya, ibu hamil dan menyusui khawatir dirinya sendiri dan juga khawatir janin atau anaknya, maka dia dikategorikan seperti orang sakit, hanya mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau ibunya sehat-sehat saja, hanya mengkhawatirkan keselamatan bayi atau janinnya, maka harus mengqadha dan membayar fidyah. Sebentar, ada ibu-ibu lewat.
Sini Mbak Hos. Nah, kategori yang harus mengqadha dan membayar fidyah ini juga berlaku bagi orang yang Ramadan tahun lalu masih punya hutang puasa. Berarti dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Seperti itu yang kita pelajari. Kita sudah belajar tentang syarat wajib, syarat syah, dan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Demikian pesantren Ramadan Kilat online kita. Tugasnya meresum video dan video lain yang disiapkan Bu Nur Azizah. Untuk hari pertama ini saja, hari kedua disiapkan untuk besok pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis produk. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.